Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau atas anugerah-Mu yang kami terima sepanjang hidup kami. Terkhusus pada pagi hari ini, Kau memberi napas kehidupan kepada kami boleh melangsungkan hidup kami, dan Kau memberi hari yang baru bagi kami. Biarlah hari ini juga menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh damai. Dan kami mohon Bapa mengawali hari ini, biarlah firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Sapa kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35, beginilah bunyinya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menerangkan dan menjanjikan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan saudara-saudara, kita diajarkan lewat firman Tuhan agar selalu siaga, waspada, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak orang yang mencoba-coba menafsirkan, menghitung-hitung kapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Pada tahun 1976 ada suatu sekte yang memperhitungkan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya pada tahun 1976. Mereka semua berkumpul. Mereka berdiri dan menantikan kedatangan Yesus tepat menyongsong tahun 1976. Tapi ternyata setelah beberapa lama mereka menunggu, seorang pemuda melihat jamnya, mengatakan bahwa tahun 1976 telah di hadapan kita, dan ternyata hari Tuhan tidak benar terjadi. Saudara-saudara, mereka mengakui bahwa mereka keliru untuk mengambil kesimpulan, mereka reka bahwa kedatangan Yesus kedua kali adalah tahun 1976. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mencoba-coba mereka reka dan memahami atau menghitung kapan Yesus datang kedua kali. Padahal Yesus telah mengatakan bahwa kedatangannya adalah seperti pencuri di tengah malam. Kita tidak tahu kapan pencuri di tengah malam akan datang. Kalau kita tahu, maka kita akan telah mempersiapkan semua agar pencuri bisa kita lawan atau kita hadapi. Yesus mengatakan bahwa kedatangannya adalah di waktu yang tidak disangka-sangkakan. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu kapan dia datang, maka kita harus siaga, kita harus waspada. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali digambarkan seperti seorang hamba yang tuannya sedang pergi berpesta dan tidak tahu kapan tuannya akan kembali ke rumahnya. Maka seorang hamba, pelayan yang baik, dia tetap siaga, waspada, mempersiapkan, melayani semua yang perlu di rumah tuannya sampai tuannya datang. Dia harus menyalakan pelitanya. Siapa tahu tuannya datang pada tengah malam atau malam hari. Saudara-saudara, pakaian hamba atau pakaian orang Yahudi adalah seperti jubah yang panjang sampai ke lutut yang menghalangi pergerakan dalam bekerja melayani. Maka ketika pelayan mau bekerja, dia harus mengangkat jubahnya dan mengikatkan di pinggangnya
sehingga gerakannya lincah, itu menandakan kesiagaan. Dan pelitanya harus menyala. Kalau tuannya datang pada malam hari, maka dia dapat melihat dan menyongsong menyambut tuannya yang datang. Dan tuannya akan bersuka cita melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Saudara, hamba, pelayan yang baik adalah melayani apa yang perlu bagi tuannya. Hamba yang baik, pelayan yang baik selalu menjaga kehormatan tuannya. Demikian juga orang percaya yang menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali, dia akan melayani apa yang perlu bagi Tuhannya. Dia akan mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Tuhannya. Dan pada saat kedatangannya, hari itu menjadi hari yang sukacita. Tuhan Yesus akan bersukacita melihat kesiapan kita, dan dia akan menyambut kita dan mengatakan, kamu adalah pelayan yang baik, kamu adalah pelayan yang setia, sehingga kita disambut menjadi ikut dalam kerajaan surga. Saudara yang terkasih, tetaplah siaga, tidak perlu menanti Yesus dengan berdiam atau berdiri tidak melakukan apa-apa. Menantikan Yesus Kristus adalah dengan aktif melayani sesama, berkarya, beribadah, tekun beribadah, tekun berdoa. Saudara, maka kita akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Hari kedatangan Tuhan, hari yang penuh sukacita bagi kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu, Kau mengajarkan kami agar kami selalu siaga, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga hari kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi hari yang sukacita bagi kami, dan kami menjadi pewaris kerajaan surga, dan Kau akan bersama-sama dengan kami, dan kami bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, biarlah kehidupan mereka tetap menunjukkan kesiagaan, kesetiaannya menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan biarkan satupun dari anggota jemaat-Mu yang tidak ikut dalam hari Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Berkatilah seluruh aktivitas jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang penuh damai. Berkati seluruh anak jemaat-Mu menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.